1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di Azza Vlog. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga segala aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jadi pada siang hari ini aku mau jalan-jalan ke kawasan industri GIIC ya. GIIC itu kepanjangan dari Greenland International Industry City. Greenland International Industrial City. Jadi kawasan industri GIIC merupakan sebuah kawasan industri yang berada di Cikarang ya. Dekat ke inilah dekat ke Delta Silicon juga. Pokoknya daerah-daerah situ, dekat ke Delta Silicon, dekat ke Lipo gitu. Aku sendiri sebenarnya agak tahu ya, Lipo itu apa sih? Apakah itu nama kawasan industri ataukah nama daerah, ataukah Lipo itu nama grup gitu? Nama grup bisnis, gak tahu juga. Karena kalau gak salah pernah juga lihat gitu, ada nama perusahaan, terus alamatnya tuh di Jalan Anu, terus Delta Silicon, kalau gak salah ada Lipo-Liponya. Berarti Delta Silicon itu masuk ke daerah Lipo gitu, kalau gak salah sih, gak tahu, lupa. Nah, jadi sebelum sampai di tujuan, saya akan membicarakan tentang pengalaman aku ya, sharing-sharing, barangkali bermanfaat gitu buat kalian yang masih fresh graduate. Aku akan sharing-sharing tentang pengalaman aku tes masuk kerja gitu, tentang pengalaman kerja aku juga, terus masalah tips-tips untuk tes kerja gimana. Pokoknya nanti akan aku sharing lah di sini gitu. Terus juga aku akan cerita tentang apa ya? Oh ya, tentang bagian-bagian gitu. Bagian-bagian atau divisi-divisi yang ada di pabrik mobil. Jadi ada proses apa aja sih di situ gitu. Nanti akan disinggung sedikit terkait hal itu. Oh ya, langsung saja untuk masalah sharing tentang tes masuk kerja, pengalaman kerja, sama masalah gimana sih cara membuat mobil itu gitu. Mungkin akan aku bahas sekarang, tapi nanti pas udah nyampe di kawasan GIIC, di sana aku mau ngobrolin tentang pabrik-pabrik yang ada di sana aja, sambil dilihat-lihat ada pabrik apa aja sih di sana gitu. Nah, jadi di baterai pertama ini, karena nanti di kawasan GIIC baterainya mau diganti, dan untuk baterai yang pertama ini aku akan isi dengan sharing terkait pengalaman kerja aku. Baik, jadi mulai dari mana dulu ya? Mulai dari tes masuk kerja mungkin ya. Nah, bagi teman-teman yang baru lulus sekolah, mungkin masih bingung apa sih yang harus dipersiapkan gitu ketika akan mengikuti recruitment gitu di sebuah perusahaan. Jadi aku sendiri
akan merekomendasiin teman-teman untuk mendalami beberapa jenis psikotes gitu. Jadi teman-teman, untuk rekrutmen di suatu perusahaan itu terdiri dari beberapa proses ya. Ada proses yang pertama mungkin seleksi berkas, entah itu lewat email ataupun lewat lamaran via pos, ataupun pokoknya ada seleksi berkas dulu. Kalau misalkan lulus, nanti baru ada panggilan untuk mengikuti psikotes gitu. Psikotes, dan ada yang langsung psikotes, ada juga yang apa ya, yang langsung tes fisik ada gitu, tergantung kebijakan dari perusahaannya itu sendiri. Tapi secara umum yang pertama tuh psikotes dulu. Setelah kamu dinyatakan lulus seleksi berkas, validasi data gitu ya, kamu akan dites psikotes. Psikotes itu tes tertulis. Nah, dalam psikotes ini yang perlu kamu persiapkan yaitu kamu harus mendalami beberapa jenis psikotes. Jadi dalam psikotes itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada tes menggambar orang, tes menggambar pohon, dan satu lagi tes menggambar rumah orang dan pohon. Itu yang pertama. Bisa kalian cari di Google ya. Tes menggambar orang, tes menggambar pohon, tes menggambar rumah orang dan pohon gitu. Untuk menggambar orang, yang perlu diperhatikan itu harus proporsional antara tangan kiri tangan kanan gitu, kaki kiri kanan gitu. Kepala, badan, kaki itu harus proporsional, seimbang, tidak boleh gede sebelah gitu. Dan juga dibuat sedetail mungkin dikasih garis-garis saku atau kancing gitu kan. Terus untuk menggambar pohon itu harus pohon yang berkambium ya. Contohnya pohon mangga atau pohon apa lagi. Yang jelas jangan pohon yang kayak pohon jagung, pohon kelapa, itu gak boleh. Jadi harus yang berkambium. Untuk menggambar rumah, pohon, dan orang, aku juga kurang tahu sih, belum pernah gitu ada tes menggambar rumah, pohon, dan orang. Jadi yang pernah juga aku tuh tes menggambar orang sama tes menggambar pohon gitu. Nah itu tadi yang pertama, tes menggambar orang, tes menggambar pohon, terus satunya lagi tes menggambar rumah, orang, dan pohon. Terus yang selanjutnya ada tes Army Alpha. Tes Army Alpha. Jadi tes Army Alpha itu apa ya? Jadi tes Army Alpha itu tes untuk menilai seberapa fokusnya kita terhadap perintah gitu. Misalkan ada perintah untuk melingkari memberi nomor pada lingkaran tertentu, terus memberi huruf pada lingkaran tertentu. Jadi dalam satu soal itu ada beberapa perintah dan kita harus ingat perintah tersebut gitu. Jadi lebih ke menguji seberapa fokusnya kita terhadap perintah dari soal tersebut gitu. Itu yang kedua, Army Alpha. Maaf tadi aku kurang fokus ya. Ada yang ngatur lalu lintas, ada Pak Polisi tadi, aku kurang fokus aja. Yang kedua Army Alpha itu. Terus yang ketiga ada Warteg Test. Warteg Test itu jadi ada pola-pola tertentu yang harus dilanjutkan gitu.
tes Army Alpha. Jadi yang ketiga tes warteg tes. Jadi ada pola-pola tertentu, entah itu titik atau garis kecil. Jadi kita diperintahkan untuk melanjutkan gitu pola tersebut menjadi sebuah gambar yang bermakna. Dimulai dari gambar yang paling mudah aja kita kerjakan. Nanti ditulis urutan kerjanya. Nanti diberi keterangan juga di belakang kertas, yang paling mudah, yang paling susah gitu. Yang paling disukai dan paling tidak disukai. Ini kita ada di Delta Mas. Nanti ngelewatin Meikarta. Meikarta, iya benar Meikarta. Udah kelewat tadi. Meikarta udah kelewat sih. Nah, enaknya di daerah sini tuh adem. Cuman ya jauh ke Pantura, jauh ke jalan Pantura gitu. Jauh ke jalan utama dari arah Karawang ke Jakarta gitu ya. Aksesnya aja yang nggak banyak. Tadi warteg tes ya, jadi yang ulangi lagi. Aku kadang-kadang gak fokus. Yang pertama tadi ada tes menggambar orang, menggambar pohon, menggambar rumah, pohon, dan orang. Yang kedua ada Army Alpha, tes untuk menguji seberapa fokus kita terhadap suatu perintah gitu. Jadi dalam satu soal itu ada beberapa perintah, dan kita harus ingat perintah pertama apa, perintah kedua apa. Yang ketiga ada warteg tes. Warteg tes itu tes untuk melanjutkan sebuah pola menjadi bentuk-bentuk tertentu. Terus yang keempat ada ETPS atau PAPI tes ya disebutnya tuh. Jadi itu sebuah tes yang dilakukan untuk mengetahui karakter kita gitu. Jadi tidak ada salah, tidak ada yang benar gitu. Itu hanya untuk menguji karakter kita tuh gimana gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan dan kita disuruh milih gitu. Pernyataan yang mana yang sesuai dengan diri kita, yang menggambarkan karakter kita. Contohnya misalkan aku suka mengulur-ngulur waktu di dalam pekerjaan misalkan. Atau yang kedua, aku suka menyelesaikan pekerjaan secepatnya misalkan. Nah, nanti dipilih pernyataan mana yang paling kita sukai gitu, sesuai dengan karakter kita. Terus tadi yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ada tes logika aritmatika ya, atau ada tes deret angka gitu. Jadi ada deret-deret angka,
kita harus memperhatikan betul polanya gimana sehingga kita bisa melanjutkan angka selanjutnya gitu, angka yang berikutnya. Misalkan di soal ada angka-angka urutannya tuh 987 ya, terus ada titik-titik kita tuh disuruh melanjutkan. Nah, angka berapakah untuk mengisi kolom yang kosong? Kan tadi polanya 987, berarti ya lanjutannya berarti 653 gitu. Itu deret angka atau logika aritmatika mungkin disebutnya. Terus ada juga soal matematika, soal cerita ya. Soal cerita. Terus ada logika penalaran. Logika penalaran tuh kayak gimana ya? Misalkan karyawan PTA misalkan, atau jangan PTA misalkan karyawan PT Astra Honda Motor misalkan memakai topi. Karyawan PT Astra Honda Motor memakai seragam, berarti kesimpulannya karyawan PT Astra Honda Motor memakai seragam dan topi gitu. Aduh. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, kita udah nyampe di kawasan GIIC. Mungkin aku mau ganti baterai dulu ya. Tar aja lah. Udah nyampe, tapi pembahasannya belum selesai. Ntar aku coba muter-muter dulu ya. Ke kiri bisa nggak? Nah tadi tes apa sih yang ke-5 ya? Yang keberapa tadi? Lupa. Nah, pokoknya tadi ada logika aritmatika atau deret angka juga, terus ada logika penalaran gitu. Terus ada deret gambar. Jadi ada deret angka, ada deret angka, terus ada logika aritmatika, ada logika penalaran, terus ada deret gambar juga. Deret gambar tuh jadi kita mencari gambar yang sebangun atau yang sama gitu. Terus ada tes apa lagi? Ada TIO 5. TIO 5 tuh sama mencari gambar yang sesuai polanya gitu, sesuai pola awalnya. Tar. TIO 5. Terus ada apa lagi? Mungkin itu ya, kurang lebih ya. Kalau matematika soal cerita gitu.
udah nyampe. Jadi gitu, matiin dulu. Jadi gitu jadi kita ini ada di pinggir PT Pak namanya PT, aduh lupa, pabrik mobil apa sih, Wuling nih, PT Wuling. Jadi tadi terkait tes masuk kerja ada tes menggambar orang, tes menggambar pohon, tes menggambar rumah, orang dan pohon. Terus ada Alrima Alpa, warteg tes, EPPS atau PAPI tes, ada tes logika aritmatika dan juga logika penalaran ya. Ada deret angka, deret gambar juga. Terus ada soal matematika, soal cerita gitu. Terus ada apa lagi sih, pokoknya itu intinya, tinggal dicari aja di Google, pelajari buat kalian, terutama buat kalian yang fresh graduate. Mungkin udah sekian aja ya dulu. Kalau memang masih ada waktu nanti ditambahkan untuk tes masuk kerja, udah tinggal terkait pengalaman aku dan juga teknik apa sih, gambaran mengenai produksi kendaraan roda 4 itu seperti apa sih gitu. Mungkin nanti dilanjut kalau memang masih ada sisa waktu ya, karena ini udah nyampe di kawasan GIC, jadi aku mau nge-vlog di sini dan sambil menjelaskan PT-PT yang ada di sini gitu. Oke, ini vlog pertama selesai untuk tes masuk kerja. Sekian. Dan jangan lupa nonton untuk vlog saya selanjutnya di kawasan GIC ini, karena videonya mau dipisah dengan vlog tadi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.